Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nurid dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sampai kapan nih, Man? Babud dima. Eki, alhamdulillah kita banyak bersyukur dan ajunan Allah karena pada kesempatan saat ini kita sekalian ditakdirkan untuk bisa bertemu kembali sebagai anggap saja reuni, walaupun tampak sekilas seperti sederhana tapi sebenarnya ini sangat besar sekali. Karena penyambung ini kan sangat penting. Maka nanti halaman kantor nikah pada postingan nih halaman Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri nikah. Keuntungan dan barokah eratnya hubungan baik dengan ulama, termasuk dengan guru tentunya ya. Satu, akan mudah melakukan ibadah. Nah, kemudahan melakukan ibadah itu bukan barang yang remeh, tapi ini adalah merupakan inti daripada kehidupan di dunia. Kita diciptakan untuk beribadah. Kemudian yang kedua, senang akan kebaikan. Sebab kadang-kadang orang itu memang tidak senang dengan adanya kebaikan. Kadang orang takut mik pasanan beda tahlilan, takut mik bereng adzan, takut mik bereng ngecek ke fokus. Jadi bisa senang akan kebaikan, sehingga melakukan kebaikan itu merasa terhibur, bukan merasa menjadi beban melakukan ibadah-ibadah nanti. Kemudian menyembuhkan hati. Kalau barusan itu di kitab Minhajul Abidin itu kan ada penyakitnya hati. Untuk menyembuhkan antara lain adalah dengan erat hubungan baik dengan ulama. Ulama itu siapa ulama? Ya, ulama itu yang mempunyai ilmu agama, kemudian melakukan ilmunya, mengamalkan ilmunya, apalagi sampai menyebarkan ilmunya. Itu namanya ulama. Walaupun tidak punya santri, walaupun tidak punya murid, tidak punya musola, tidak punya masjid dan semacamnya, tidak punya lembaga apa-apa, tetap itu dikatakan ulama. Jadi jangan dikira ulama itu yang punya santri, bukan. Kadang-kadang yang punya santri bukan ulama, bisa. Karena kalau sekarang itu kan bisa saja punya santri, yang penting bisa
bikin proposal saja, sepentinglah ke boy kendangan, lah bisa macam-macam, tak usah di ilmu agama. Bisa jalan. Kalau bicara ki ala kuaki din pemerintah aja mau lagi. Ala kuaki pemerintah, jadi abangun aki di pemerintah. Ajalenaki program pelajaran pemerintah. Deki ngajar lekat pemerintah lagi sana. Majarin misalnya. Majarin pada pemerintah lagi lah. Ya pokoknya bisa nerekain seperti itu sudah banyak muridnya itu. Tapi bukan ulama. Karena tidak tahu agama. Sebaliknya, tak ndik murid, tak ndik panapan, keng andi ilmu, yang malaki ilmu ulama pun. Menyembuhkan hati dari penyakit-penyakitnya, termasuk penyakitnya yang barusan itu tulul amal. Ada lagi penyakitnya hati itu adalah isti'jal, kesusu. Ada lagi penyakitnya hati itu sombong, merasa menjadi orang paling hebat dan semacamnya. Nah, itu cara menyembuhkan hati ini adalah harus erat hubungan baik dengan ulama. Kemudian juga bertambahnya ilmu dan amal. Jadi ilmu akan bertambah, amal juga akan bertambah ketika kita erat hubungan dengan orang-orang baik. Sebaliknya kalau sudah tidak erat hubungan dengan orang baik, apalagi erat hubungan dengan orang-orang yang jahat, nanti akan semakin jahat juga perilakunya. Kemudian akan bercahaya hati, bercahaya hatinya, bercahayanya hati. Tenanika tera, tenanika pasti ekarasan aja panika kelakuan si bagus, kelakuan si tak bagus cek ekarasan. Kemudian bisa menjauh dari maksiat dengan eratnya hubungan itu. Kemudian menambah kuatnya akal jen tambah kuat. Kemudian juga dicatat sebagai orang baik. Apalagi memang orang baik. Tidak baik pun tetap dicatat sebagai orang baik karena sudah sering kumpul-kumpul dengan orang baik. Jadi kumpulnya itu saja itu sudah bisa membangun image atau harga diri dan harga diri sudah dibangun, jadi akan tercatat sebagai orang yang baik. Kemudian akan dapat pertolongan Allah, kemudian akan bertambah pahalanya, dikumpulkan dengan ulama kelak di akhirat. Lebih-lebih kalau dulu mungkin waktu masih mondok itu ada pelanggaran-pelanggaran itu kita ya tebus dengan cara ya selain dari khidmah kepada pesantren juga paling tidak ya ikut menghadiri dan terus nyupport adanya kegiatan-kegiatan hobi seperti sekarang ini. Kadang begini, yang sangat diprihatinkan itu jangan-jangan nanti santri itu keluar dari pondoknya, cuma keluar orangnya, ilmunya tidak ikut, barokahnya tidak ikut, manfaatnya tidak ikut, faedahnya tidak ikut. Takut seperti itu. Sebab pernah salah seorang santri di Tarim Hadramut di Yaman. Itu ceritanya Habib ini.
Di Yaman itu ada santrinya Habib, kalau tidak keliru Habib Abdullah mungkin. Syatiri sebelum Habib Umar ini kayaknya. Itu ada santri yang alim salim-alimnya, sampai kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj yang besar-besar itu 4 jilid, hafal semua itu. Saking alimnya. Satu saat ditanyakan oleh Habib Abdullah Syatiri, kalau tidak keliru. Di mana si fulan? Kok ndak ada ini? Ndak ikut taklim. Keluar Habib. Udah keluar. Ngapain keluar? Mau ceramah. Ada yang ngundang. Tapi yang ndak pamit sama Habib. Sama pemangkunya, sama pengasuhnya. Ceramah kemana? Ya diundang-undang itu Habib. Oh iyalah, silahkan keluar orangnya, tapi ilmunya tetaplah di sini. Kemudian setelah sampai waktu ceramah, Pak ada sekali, ilmu ada sekali, Pak tak bisa berapa sekali. Tak tetih, apa sih kau yakin ada sekali? Ada sekali. Padahal ajalnya itu adalah orang yang paling alim, sampai dari saking jernihnya dan tajamnya pemikirannya itu sampai Tuhfatul Muhtaj itu hafal awal akhir. Ternyata ketika mau ceramah itu cuma mau ceramah saja, Pak ada kapin. Nauzubillah teman, nauzubillah ini. Jadi karena apa? Karena renggangnya dengan guru itu. Renggangnya dari guru. Sehingga ilmunya juga renggang. Jadi yang kita inginkan itu mudah-mudahan ilmu barokah dan manfaatnya itu terus bisa dibawa kemana-mana. Jadi ilmunya terus bermanfaat, barokah. Jadi kemana-mana itu tetap ikut ilmunya. Tidak cuma orangnya yang kemana-mana, ilmunya tidak ikut. Takut tidak seperti itu.